Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First, I would like to introduce my name, Muhammad Reza Priliadi from Economic Education B, Pancasakti University. I want to present my Jadi, saya ingin mempresentasikan tugas UTS Bahasa Inggris saya. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, grammar. What is grammar? Grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini pun digunakan dalam segala bahasa, bukan hanya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk bahasa Indonesia, kamu lebih mengenalnya dengan istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Part of speech. Di dalam struktur bahasa Inggris, terdapat jenis kata-kata yang akan merangkai suatu kalimat sempurna. Nah, ini dia yang disebut part of speech. Sebenarnya ada 8 kategori dari part of speech. Terdapat 3 saja, tapi terdapat 3 saja yang biasanya diperhatikan. Kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Pasti sudah pernah dengar kan? Kata benda, noun, biasanya digunakan untuk menjelaskan nama tempat, nama orang, atau suatu benda. 2. Kata sifat, adjektif, digunakan untuk memperjelas kata benda, seperti menambahkan informasi mengenai nama orang atau benda. Contoh, menjelaskan warna, tekstur, atau perasaan. 3. Kata kerja, verb, digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan seperti berlari, mengambil barang, atau berbicara. Verb forms, kata kerja dalam bahasa Inggris terdapat beberapa bentuk. Misal, kata kerja eat bisa berubah bentuk menjadi eating, ate, eaten, eats. Dari suatu kata kerja bisa menjadi 4 bentuk yang berbeda. Bentuk dasar dari kata kerja yang perlu kamu ketahui ada 3, yaitu 1. Base form merupakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contoh, sing, eat, swim, have, do. Biasanya kata kerja dasar mengikuti kata to. 2. Past simple. Berikut adalah kata kerja kedua. Contoh, ate, sang, had, watch. Contoh kalimatnya, he ate an entire chicken yesterday. Participle. Yang terakhir ini merupakan kata kerja ketiga. Biasanya kata kerja ini digunakan untuk tense yang lebih rumit seperti present perfect. Contoh, I have never been to Singapore. Kata been di dalam kalimat merupakan kata kerja ketiga dari be. To be. Untuk kata kerja ini pasti sering kalian dengar. Biasanya kata kerja ini untuk menjelaskan keadaan, yaitu am, is, dan are. Contoh, we are family. I'm sad. She is here. Namun, kata to be tidak bisa digabungkan dengan kata kerja dasar seperti read yang kemudian akan menjadi we are read. Karena penggunaan yang benar harusnya we are reading. 2. Capital letter rule. Aturan penggunaan huruf kapital penting diketahui untuk kebutuhan akademis dan profesional. Lalu, bagaimana dengan penerapan dalam penulisan menggunakan bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris, penggunaan huruf kapital tidak sebegitu sering digunakan sejatinya. Tak begitu jauh berbeda dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Mari kita buktikan sedikit. Contoh pertama, accomplishment lebih sulit dibaca daripada accomplishment. Membaca kalimat seperti ini lebih nyaman dibandingkan yang seperti ini.
Kita membaca lebih lambat bila menjumpai kalimat yang ditulis dalam huruf kapital. Beda dengan membaca kalimat yang ditulis menggunakan huruf kecil meski jumlahnya sama. Kapan saja huruf kapital digunakan? Pertama, gunakan huruf kapital saat menulis kata ganti orang pertama. Garis miring. Dalam kurung, aku. Meskipun letaknya di tengah-tengah kalimat. Contoh, I'm happy, but I'm hungry. Contoh kedua. The phone goes off, but I still cannot find it. 2. Gunakan huruf kapital untuk penulisan awal kalimat. Dalam kurung, setelah tanda titik atau ucapan. Contoh, there was a car accident. It was terrible. Contoh lagi, then Dylan said, let's see this afternoon. 3. Gunakan huruf kapital untuk menulis singkatan atau akronim. Contoh, M.T or GMT, Greenwich Mean Time. Contoh, S or US, United States. 4. Gunakan huruf kapital untuk menyebutkan nama hari, bulan, atau hari besar. Contoh, Sunday, Monday, Tuesday. Contoh, Januari, Februari, Maret. Contoh, Christmas, Idul Fitri. 5. Gunakan huruf kapital dalam penulisan nama negara, bahasa, kewarganegaraan, dan agama. Contoh, Japan, Cina, Prancis. Contoh, Japanese, Chinese, French. Contoh, Buddhis, Kristiani. 3. Nouns. Noun adalah kata benda atau seseorang, suatu tempat, atau suatu benda. Misalnya, person, man, woman, teacher, John, Mary. Place, home, office, town, countryside, America. Thing, table, car, banana, money, music, love, dog, monkey. Kata benda dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2. Pertama, countable nouns. Countable nouns mudah dikenali, yaitu kata benda yang dapat dihitung. Misalnya, pen. Kita dapat menghitung pen. Ketika kita mungkin mempunyai 1, 2, 3, atau lebih banyak lagi. Beberapa contoh countable nouns: dog, cat, animal, man, person, bottle, box, liter, coin, note, dollar, cup, plate, fork, table, chair, suitcase, bag. Countable nouns dapat berupa singular atau plural. My cat is playing. My cats are hungry. Lanjut, uncountable nouns. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya, milk. Kita tidak dapat bisa menghitung milk. Kita dapat menghitung bottles of milk or liters of milk. Tapi kita dapat menghitung milk itu sendiri. Kita tidak dapat menghitung milk itu sendiri. Contoh, uncountable nouns yang lain adalah musik, art, love, happiness, advice, information, news, furniture,
rice, sugar, butter, water, electric, gas, or money, currency. Pronoun. Pronoun adalah kata yang dapat menggantikan kata benda atau prasakata benda. Pronoun dibagi menjadi 7. Pertama, personal pronouns. Personal pronouns adalah kata yang menggantikan kata secara gramatikal menunjukkan pada orang atau penamaan. Number, singular or plural. Person, first person, two person, or 5. Determiner atau kata sandang adalah kata-kata yang diletakkan di depan kata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.